Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk anak-anakku yang baru bergabung, kalian absen terlebih dahulu ya. Tulis nama lengkap kalian dan kelas kalian di kolom komentar. Jika sudah, jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe. Jangan lupa ya. Pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang seni patung. Ada yang tahu apa itu seni patung? Kalau kalian tahu, kalian boleh tulis komentar kalian di kolom komentar tentang seni patung. Mengapa kita harus mempelajari seni patung? Saya akan memberikan kompetensi dasarnya, yaitu di 3.2, memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Lalu 4.2, membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Sampai sini sudah mengerti? Lalu seni patung termasuk ke dalam seni rupa 3 dimensi atau 2 dimensi ya? Termasuk ke seni terapan atau murni ya? Kita bahas. Apa itu seni patung? Menurut Mike Susanto, seni patung adalah cabang karya seni rupa 3 dimensi diciptakan dengan metode subtraktif, yaitu mengurangi bahan seperti memotong atau menata dan lain-lain, atau adiktif, yaitu membentuk model lebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Selain Mike Susanto, definisi seni patung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Sudah mengerti? Kita selanjutnya, kita akan membahas fungsi patung. Banyak fungsi patung yang dijabarkan pada hari ini. Salah satunya yaitu patung religi. Patung religi dibuat untuk sarana beribadah dan bermakna religius. Lalu yang kedua adalah patung monumen. Patung monumen dibuat untuk peringatan bersejarah atau jasa seorang pahlawan. Lalu ada fungsi dari patung arsitektur, yaitu untuk ikut aktif dalam konstruksi bangunan. Patung dekorasi yang berfungsi untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Patung seni yang berfungsi untuk dinikmati keindahan bentuknya. Lalu yang terakhir adalah patung kerajinan, hasil dari para pengrajin. Berikutnya, bentuk patung. Bentuk patung ada 2. Yang satu patung figuratif, yaitu menyerupai tubuh manusia atau bisa dikatakan realis. Lalu yang berikutnya adalah patung non-figuratif, patung yang jauh dari bentuk manusia. Bentuknya lebih ke abstrak. Jenis karya patung. Terdapat patung dada atau buste. Contohnya patung torso, yaitu patung torso adalah hanya menampilkan bagian badan dari dada, pinggang, dan panggul. Atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Lalu
Ada lagi patung lengkap. Patung lengkap yang menampilkan patung dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berikut contoh dari patung torso. Pada sebelah kiri terdapat contoh patung torso yang tidak memiliki kepala, tangan, dan kaki. Hanya sebagian badan saja. Lalu di sampingnya ada patung lengkap. Patung yang memiliki kelengkapan dari bagian tubuh, seperti dari kepala, tangan, kaki. Semuanya lengkap, dinamakan patung lengkap. Dalam membuat patung, terdapat alat dan bahan yang biasanya digunakan. Alat dan bahan yang biasa digunakan dalam membuat patung seperti butsir. Pada gambar sebelah kanan, kalian bisa melihat contoh butsir. Lalu meja putar. Meja putar terdapat gambarnya di bagian kanan bawah. Lalu ada pahat, palu kayu, cetakan, sendok adukan. Pada gambar di sebelah kiri kalian, ini dinamakan dengan pisau cukil. Lalu di sebelah kanannya, yang hitam ini namanya pisau pahat. Dan yang terbuat dari kayu ini termasuk ke dalam palu kayu. Bahan dalam membuat patung ada 3. Yang satu berbahan lunak, yang kedua berbahan sedang, yang ketiga berbahan keras. Ciri-ciri dari bahan lunak yaitu materialnya empuk dan lentur, sehingga mudah untuk dibentuk. Contohnya seperti lilin, tanah liat, serta sabun. Contoh bahan sedang yaitu bahan yang tidak terlalu lunak dan tidak pula terlalu keras. Lalu yang terakhir adalah bahan keras, yaitu berupa kayu atau bebatuan. Contoh dari kayu yaitu kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Contoh bahan dari batu-batuan yaitu batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam. Nah, dari bahan-bahan tersebut, mana bahan yang menurut kalian mudah untuk melakukan praktek membuat patung? Tulis di kolom komentar ya. Sabun. Gambar yang paling atas adalah sabun. Sabun juga bisa digunakan untuk membuat patung, dan bahan tersebut tidak berbahaya bagi kalian dan mudah didapatkan. Lalu pada bagian bawah, bahan kayu, dan di sampingnya adalah bahan bebatuan. Teknik dalam membuat patung. Yang pertama adalah pahat. Pada gambar di sebelah kanan terdapat seorang pengrajin yang sedang membuat patung dengan bahan dasar kayu. Dia membuat patung dengan cara tekniknya pahat. Dengan cara mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Yang hitam ini pisau pahat. Lalu yang kayu ini palu kayu. Teknik lain yang bisa digunakan dalam membuat patung pada bahan lunak yaitu teknik butsir. Bahan yang digunakan pada gambar tersebut adalah tanah liat. Dengan cara membentuk benda yang diinginkan dengan mengurangi dan menambahkan bahan. Alat yang digunakan adalah sudip, seperti ini.
Lalu teknik yang digunakan dalam membuat patung yaitu dengan cara dicetak atau dicor. Sebelum kalian membuat patung, biasanya para pengrajin itu membuat cetakan terlebih dahulu. Lihat gambar yang sebelah kanan, yang berwarna biru adalah cetakan yang dibuat oleh para pengrajin. Lalu cairan yang berwarna putih ini biasanya terbuat dari bahan gips atau semen putih. Jika cetakan sudah dibuat, cairan semen putih ini bisa langsung dituang dalam cetakan. Lalu cetakan ini ditutup, ditunggu beberapa jam sampai mengering, lalu bisa terbentuk hasil patung yang diinginkan. Teknik yang terakhir yaitu dengan teknik pengelasan. Agak berbahaya jika kalian menggunakan teknik las, karena pembuatan patung ini biasanya dilakukan oleh para pengrajin yang sudah profesional. Teknik las ini menggabungkan besi-besi yang ada lalu dibentuk patung yang diinginkan. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang kurang jelas? Atau ada yang ingin bertanya tentang materi yang tadi? Kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan saya akan menjawab pertanyaan kalian di kolom komentar tersebut. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.